Tapi kamu kalau menuduh agama lainnya sudah tidak sesuai dengan aslinya. Menuduh agama itu sudah dirubah-rubah. Iya. Agama kamu asli. Ya nggak juga sih. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Nabi Muhammad ibunya siapa? Aminah. Aminah anak siapa? Abu Qabas. Abu Qabas agamanya apa? Nasrani. Terus jadi masalah apa? Istri Nabi Maria Qibtiyah agamanya Nasrani. Masuk Islam enggak? Enggak. Sofia agamanya Yahudi. Masuk Islam enggak? Enggak. Juwairiyah agamanya Yahudi. Islam enggak. Masa benci kepada Nasrani, kawin istrinya Nasrani, sih gimana lagi? Nah, ini saya dituduhnya ngarang. Apa tuh bisa ketua ngarang itu? Karena saya bercerita ketika Ka'bah itu dihancurkan, berhala-berhalanya oleh para sahabat, ketika Fathu Makkah, maka ditaklukkan. Lalu akhirnya apa? Masuk dalam Ka'bah, semua gambar-gambar patung dihancurkan. Nabi menutup salah satu gambar dengan kedua tangannya, hapus semuanya, yang ini jangan. Begitu dibuka, itu Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Loh, ini jangan dihapus. Cerita begitu tuh dianggapnya ngarang. Padahal saya punya rujukan sejarah juga. Ada 4 kitabnya tuh. Ya, Akhbaru Makkah Al-Waqidi, kemudian juga Tarikhul Islam di Zuhari, ya, kemudian Sirun Nabawi Ibnu Hisham, dan juga ada Fathul Bari, Syarah Imam Bukhari. Itu kitab ada di belakang mereka ketika mereka ber-YouTube. Ada semua kok, berarti nggak baca kan? Nggak baca kan? Ya baca aja dulu, jangan bilang ngarang. Loh, masa saya ngarang? Masa saya tidak punya rujukan? Iya dong. Nah itu kan jadi persoalannya. Jadi maunya apa saya nggak jelas. Kemudian dari situlah maka dugaan-dugaan orang Mekah. Siapa Muhammad ini? Seorang anak yatim piatu yang hidupnya penuh penderitaan. Kemudian dia banyak berbicara masalah persatuan dan kesatuan dan sebagainya. Diduga oleh orang-orang Mekah pada zamannya itu bahwa Nabi itu diduga bukan membawa agama baru, tapi dia ingin mengembangkan sekte baru dalam agama Nasrani. Ini menjadi catatan. Jadi nggak ada namanya Nabi mengajarkan dendam kepada agama apapun, nggak ada. Ini kan agamanya Siti Khadijah ini kan disembunyikan. Apa agamanya Siti Khadijah? Yang pasti dia bukan penyembah berhala. Yang pasti dia bukan Yahudi. Agamanya apa? Tetapi kalau kita lihat dari pernikahannya dengan Nabi Muhammad tidak pernah berpoligami. Ya. Di Jazirah Arabia, Yahudi berpoligami. Penyembah berhala, musyrikin juga berpoligami. Orang Islam berpoligami. Yang tidak berpoligami agamanya apa? Nah, nanti Bapak yang menjawab sendiri. Tetapi yang jadi pertanyaan bagi saya,
yaitu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, dikonsultasikan dengan seorang ahli spiritual. Siapa namanya? Waraqah bin Nawfal, seorang pendeta. Nabi Muhammad, Nabi kita, mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi Khadijah ini siapa sebetulnya? Ini jadi masalah. Ini sebetulnya ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan. Ya. Jadi silakan kesimpulkan saja agamanya apa. Tidak mau dimadu dan mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi agamanya apa? Persatuan terjadi. Alhamdulillah, ini 23 tahun selesai. Ya, Nabi Muhammad telah melaksanakan tugas dengan sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Ini ayat ini isinya menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dengan sempurna. Tetapi pemahamannya bergeser lagi, yaitu beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan. Jadi kalau gitu perbudakan masih boleh. Milkul yamin, beli perempuan nikahnya masih boleh. Jual beli manusia boleh. Di Al-Quran tidak dilarang. Ya, jadi artinya bahwa Islam belum pernah sempurna. Jadi artinya bahwa Islam belum pernah sempurna. Dan Nabi mengatakan bahwa tidak akan pernah sempurna, akan dilanjutkan oleh generasi kita setelah itu. Siapa yang meneruskan? Al-ulama. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Saya menyebut diri, Buya, saya cukup toleran dengan internal agama dan eksternal. Tapi pada saat harus membumikan konsep, kita harus meyakini agama kita benar, tapi dalam nafas yang sama kita harus menghargai orang lain yang meyakini agama mereka benar menurut mereka. Yang jadi persoalan, Buya, bagaimana mewujudkan itu dalam konteks keseharian itu, ya. Karena iya, dalam nafas yang sama kita meyakini agama kita benar, tapi dalam waktu yang bersamaan kita harus menghargai orang lain meyakini agama mereka benar. Ini aja dah, Anda punya istri cantik kan? Betul nggak? Agama ibaratnya istri lah. Anda yakin istri Anda paling cantik, betul kan? Ya sudah, silakan, tidak ada masalah kok. Ini istriku paling cantik, silakan Anda yakin. Yang pasti silakan cintailah, sayangilah, rawatlah, perhatikanlah, bahagiakanlah. Selesai. Jangan jelek-jelekin istri saya kau anggap tidak cantik. Menurut saya istri juga cantik juga, lebih cantik dari istrimu. Akhirnya kan berantem ini. Ini beragama jangan ngejek-ngejekan istri dong. Ya sudah, kau cantik terima saja, jangan bilang istri. Urusannya apa Anda jelek-jelekin istri saya? Yang istri saya kok yang saya senang. Beragama juga begitu. Jangan menyalahkan agama orang lain, nggak ada urusan kok. Apakah agama kita tidak sempurna kalau kita tidak menjelek-jelekin agama lain? Apakah agama kita tidak cukup kalau kita tidak membenci agama lain? Apa itu rumusnya? Nggak ada. Ya cinta-cintailah, beragama-beragamalah. Lalu apa urusannya? Jadi begini, kenapa agama mau dicaci maki orang? Karena kamu mencaci maki agama orang lain. Jadi siapa yang caci maki? Ya kamu sendiri. Gara-gara nyaci maki agama orang lain, akhirnya agama kamu dicaci maki juga akhirnya. Ya kan pertanyaan seperti itu. Jadi beginilah, itu tidak akan pernah selesai
bahwa kemajmukan agama, pluralitas agama dirawat oleh Allah. Mau ngelawan? Laula daf'ullahi nasa ba'dahum ala ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatu wa masajidu allati yudhkaru fiha ismallahu katsira. Kalau bukan karena dibela oleh agama satu orang dengan orang lain, maka kelenteng-kelenteng, sinagog-sinagog, wasolawatun, dan gereja-gereja, salat itu gereja, wa masajidun, akan hancur semuanya. Karena Allah membela sampai sekarang semuanya ada, dan Islam menjadi minoritas di dunia ini. Di sini kita mayoritas di Indonesia, di dunia minoritas. Senjata di tangan mereka, ekonomi tangan mereka, untuk ngerusak kamu gampang, dia remek aja kok, habis kayak kerupuk. 21 negara Arab nggak bisa ngelawan Amerika, buruk Amerika. Armada 6-nya saja di Laut Tengah nggak bisa mereka mengalahkan armadanya saja, apalagi ngelawan Amerikanya. Dah, supaya jangan dihancurkan, Allah intervensi membela orang Islam. Negara Islam yang terbelakang, yang bodoh, yang melarat itu dikasih minyak oleh Allah supaya eksis mereka. Dari mulai Maroko, Aljazair, semua sampai Indonesia minyaknya ada. Begitu Filipina nggak ada minyak kok. Apa ini disengaja apa memang kebetulan? Itu laula daf'ullahi nasa. Kamu ini bodoh, kamu ini terbelakang, kamu ini tukang gulet. Ya, apa yang kau banggakan? Bertengkar, goblok, terbelakang. Kok merasa paling hebat sendiri? Gimana sih? Nggak paham-paham. Iya, merasa hebat sendiri. Bangkitlah, sudah jangan menyanyikan lagu-lagu lama lah. Iya kan gitu. Kita realistis saja sekarang, kita bangkit yuk gitu. Kita bikin Indonesia yang damai, Indonesia yang damai. Terima kasih kita. Yang paling membuat kacau balau itu adalah teori nasikh dan mansukh. Ini menjadi kacau balau. Ayat-ayat moderasi beragama begitu hebatnya. Ya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami bikin bangsa-bangsa, suku-suku supaya ada kerjasama. Ditafsirkan oleh Tabarinya dengan eksklusif. Kerjasama antar umat Islam, bukan dengan orang kafir. Bayangkan. Iya. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Oleh Ibnu Katsirnya, kami mengutus kamu hai Muhammad untuk berbagi rahmat kepada alamin. Kata Ibnu Katsirnya, lil muslimin, bukan kafirin. Eksklusif semuanya itu. Kita berbusa-busa mengajak moderasi beragama. Kalau kitab-kitab dibaca anak-anak kita itu juga tidak akan berubah kok. Maka silabus yang kita robah semuanya itu. Iya dong. Iya, yuk kita datang ke Bapak, datang ke depan tuh. Ini bagaimana silabusnya? Ya, anak-anak kita yang baca, haram, nggak boleh menjawab waalaikumsalam pada orang kafir yang bilang assalamualaikum tuh gitu. Kok cokak banget sih, masa orang assalamualaikum boleh dijawab? Itu kan kesombongan, eksklusivisme. Saya katakan ada masalah di dalam sejarah Islam sendiri, bahwa kodifikasi hukum Islam itu tidak dilakukan oleh lembaga atau institusi resmi negara, tapi itu personal, pribadi Imam Syafi'i, pribadi Imam Maliki, pribadi Hanafi, pribadi Hambali, Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, pribadi-pribadi yang hasil studinya saling bertabrakan, saling berbeda sama sekali. Pertengkaran antar umat Islam itu sudah dimulai sejak Nabi Muhammad meninggal dunia.
pada detik pertama sudah pecah kongsi. Persatuan umat Islam sudah pecah kongsi pada detik pertama Nabi meninggal dunia, sampai 3 hari Nabi tidak ada yang mengkafani. Ya, 3 hari, betul? Ya, 3 hari. Apa yang terjadi? Mereka rapat di Saqif Bani Sa'diyah berebut khilafah. Dan hasilnya apa? Abu Bakarnya mati diracun, Umarnya mati dicubles, Utsman mati dibacok, Ali diinjek-injek, anaknya Husain dipenggal kepalanya buat bal-balan. Anda ingin bikin khilafah seperti itu di sini? Ingin bikin khilafah seperti itu di sini? Nanti dibunuh-bunuhin semua gitu. Ini kan persoalan. Saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah? Bukan kita mengatakan mencurigai Islam tidak sesuai dengan aslinya, tapi kamu kalau menuduh agama lainnya sudah tidak sesuai dengan aslinya, menuduh agama itu sudah dirubah-rubah. Iya. Agama kamu asli? Ya nggak juga sih. Nabi Muhammad kalau sholat Fatihahnya baca basmalah enggak? Nggak tahu. Imam Syafi'i mengatakan wajib baca basmalah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, dan seterusnya harus dibaca. Karena basmalah bagian dari Fatihah. Imam Maliki bilang tidak boleh baca basmalah karena basmalah bukan bagian Fatihah. Kalau baca basmalah batal sholatnya. Jadi Allahu Akbar langsung Alhamdulillah. Kalau Hambali, mazhab Hambali dibaca pelan-pelan. Lalu baca dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim dalam hati, baru Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya mau nanya, yang benar mana? Ketika mereka pendapat berbeda-beda, berarti sama-sama tidak tahu. Ini menduga, ini menduga, ini menduga. Tapi dasarnya dugaan, Maliki dugaan, Hambali dugaan. Kalau fikih itu dugaan, ngapain kita bertengkar? Yang pada beli berwij. Kan begitu persoalannya. Maksud saya, ini sebagai upaya supaya perdebatan, pertengkaran di medsos, di segala bidang, ya bertengkar masalah hukum-hukum ini sudah berhentilah. Kita sama-sama tidak tahu. Saya tidak tahu Nabi Muhammad baca basmalah tidak. Saya tidak tahu. Tapi saya bermazhab Syafi'i, ya dengerin dulu. Karena saya bermazhab Syafi'i, ya sudah saya baca basmalah. Tapi ini dugaannya Imam Syafi'i. Saya tidak menyalahkan mazhab Maliki, tidak menyalahkan mazhab Hambali. Kunut juga sama. Ya sudah, saya mazhab Syafi'i, saya kunutan. Tapi saya tidak menyalahkan, tidak mengatakan membid'ahkan orang Muhammadiyah, tidak membid'ahkan orang Wahabi yang tidak kunutan, gitu aja kok. Setuju nggak gitu aja? Sudah gitu aja kira-kira. Yuk kira-kira bahas masalah kita ini nanti di dalam menjawab pertanyaan masyarakat pun, ya kita harus mencari dalil-dalil yang moderat, yang kira-kira tidak menyalahkan,
golongan siapapun, bahwa pada akhirnya sekalipun nama Tuhan kita sama, penyebutannya sama, apakah Rabbun, apa Ilahun, apa Allahu, apakah Airan, apakah Gunung Serandil, apakah Kebuyut, ya, ketika namanya sama, substansinya tidak mesti sama. Persepsi yang terbangun dalam pikiran kita tidak sama. Berujung saling bunuh-membunuh. Korbannya 10.000 orang Mu'tazilah dibunuh oleh ahli sunnah wal jamaah karena mengatakan bahwa Allah tidak intervensi dalam menentukan nasib manusia. Manusia harus punya hak pilih secara merdeka dan bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Betul, 10.000 loh yang dibunuh-bunuh ini. Berarti Jabariyah mengatakan nasib baik, nasib buruk, kecelakaan, kematian, rezeki, semuanya Allah yang menentukan. Kata Mu'tazilah, Tuhan tidak ikut campur. Kata ahli sunnah, ada qada mubram, ada qada ghairu mubram. Berarti Tuhannya beda dong. Betul nggak? Kata Asy'ari sifat Allah yang wajib 20, kata Maturidi 13. Itu dalam satu agama. Nabi Muhammad itu orang yang dijamin benar oleh Tuhan, tetapi dia tidak pernah merasa benar. Pesan beliau kepada umatnya, ya ayyuhan nas tubu ilallah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah. Fa inni atubu ilallah fil yomi mi'ata marrah. Karena aku ini bertobat setiap hari 100 kali. Saya katakan, ada masalah di dalam sejarah Islam sendiri, bahwa kodifikasi hukum Islam itu tidak dilakukan oleh lembaga atau institusi resmi negara, tapi itu personal, pribadi Imam Syafi'i, pribadi Imam Maliki, pribadi Hanafi, pribadi Hambali, Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, pribadi-pribadi yang hasil studinya saling bertabrakan, saling berbeda sama sekali. Imam Syafi'i, perempuan wajib harus pakai wali. Abu Hanifah tidak perlu pakai wali. Imam Syafi'i nyenggol perempuan batal wudunya, Imam Maliki tidak batal. Itu hasilnya, dan tidak pernah ada kompromi. Sehingga di suatu negara Islam itu pengadilannya ada 4. Ini cerita Abdul Qayyim Al-Juziyah, ya, bahwa dia sebagai hakim di mahkamah Maliki. Makanya orang Islam tidak boleh talfik. Jadi ditanya, kamu talfiknya apa? Sampai ya mahkamah sana. Bayangkan, mungkinkah di negara modern abad ke-21 ini ada 4 pengadilan yang berbeda? Ini yang jadi persoalan. Dan sampai sekarang terus terjadi pertengkaran. Gara-gara imamnya itu habis salaman sama istrinya, langsung jadi imam, tidak wudhu lagi, makmumnya bubar. Ada teman saya, nggak usah sebut namanya, mungkin dia ingin menampilkan kepintarannya pada masyarakat. Sholat subuh, dia baca Fatihah tanpa basmalah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Hanya beberapa jam langsung dapat surat terima kasih dari ketua DKM alias dipecat. Pertengkaran antar umat Islam itu sudah dimulai sejak Nabi Muhammad meninggal dunia. Pada detik pertama sudah pecah kongsi. Persatuan umat Islam sudah pecah kongsi pada detik pertama Nabi meninggal dunia, sampai 3 hari
Nabi tidak ada yang mengkafani. Ya, 3 hari, betul? Ya, 3 hari. Apa yang terjadi? Mereka rapat di Saqif Bani Sa'diyah berebut khilafah. Dan hasilnya apa? Abu Bakarnya mati diracun, Umarnya mati dicubles, Utsman mati dibacok, Ali diinjek-injek, anaknya Husain dipenggal kepalanya buat bal-balan. Anda ingin bikin khilafah seperti itu di sini? Ingin bikin khilafah seperti itu di sini? Nanti dibunuh-bunuhin semua gitu. Ini kan persoalan. Ini jadi nampaknya ada kehendak ingin mengimplementasikan ya peradaban abad ke-7 di abad ke-21. Ini yang jadi masalah. Yang tidak dilakukan Nabi bid'ah. Tahlil, Nabi tahlil enggak? Enggak, bid'ah. Wa kullu dalatin neraka kamu. Masya Allah, orang se-Indonesia masuk neraka semua gara-gara tahlil. Marhabanan, diobrak-abrik. Apa ini? Nabi nggak ada marhabanan. Maulid Nabi nggak ada tuh. Nabi nggak pernah mauludan. Bidah. Kalau bidatin, kudulalatin, neraka. Diobrak-abrik semuanya. Pokoknya kaidahnya ini. Coba kita perhatikan. Apapun yang tidak dilakukan oleh Nabi adalah bid'ah. Sampai cebok pakai tisu juga bid'ah. Kenapa? Nabi tidak pernah pakai tisu. Ya jelas, berarti bid'ah. Berarti kalau cebok pakai tisu masuk neraka. Supaya tidak masuk neraka pakai apa? Pakai batu. Hebat banget. Jadi dasarnya apapun yang tidak dari Nabi bid'ah. Jadi peradaban abad ke-7 ingin diimplementasikan pada abad ke-21 di negara modern seperti ini. Sikat gigi juga nggak boleh pakai odol, pakai Pepsodent, harus pakai siwak. Kayunya tidak boleh kayu jambu, harus kayu erek dari Mekah sana. Ya. Dan pakaiannya, jubahnya, jenggotnya harus kayak Nabi semuanya. Sekarang hebat kan? Ya itu persoalannya. Jadi maksudnya kita ingin diajak hidup ke abad ke-7 lagi begitu. Ya ini yang lebih ekstremisme itu. Makanya ada Islam integris, ada Islam apa lagi? Fundamentalis, integris, fundamentalis, ekstremis, teroris dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian ide besarnya Nabi Muhammad itu untuk membangun persatuan. La ilaha illallah sebagai simbol bahwa kita adalah dalam kesetaraan. Tetapi kemudian dalam perjalanan peradaban umat Islam ini bergeser menjadi ucapan la ilaha illallah menjadi kunci untuk masuk surga. Memang Nabi menjamin barang siapa yang mendukung persatuan dijamin masuk surga, mendukung persatuan. Sekarang menjadi barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, menjadi tidak masuk akal. Masa masuk surga dengan ucapan? Memangnya film Barbie? Memangnya film Aladdin? Jadi yang dijamin masuk surga yang mendukung Nabi dalam rangka membangun persatuan. Saya tidak pernah mengatakan agama sama. Agama berbeda, syariatnya berbeda. Tetapi nanti siapa yang masuk surga itu urusan Tuhan. Karena hak prerogatif Tuhan. Kita sebagai manusia tidak punya hak mengklaim surga milik kita. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Memangnya punya kita, punya nenek moyang kita. Nah, coba kita dengarkan ini surat Al-Hajj ayat 17. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Maksudnya umat Islam. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Wasabiuna, dan agama Perseban. Wan Nasara, dan orang-orang Nasrani. Wal Majus, dan orang-orang Majus.
Walladzina asyraku, dan orang-orang yang musyrik penyembah berhala. Siapa yang bakal masuk surga? Allah menjawab, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang akan menentukan nanti di hari kiamat, bukan sekarang. Kita tidak bisa menentukan siapa masuk surga dan siapa masuk neraka. Kita disuruh berlomba, fastabiqul khairat. Surga Allah yang menentukan. Karena bagaimana? Innallaha ala kulli syai'in syahid. Karena Allah selalu menyaksikan apa yang kita lakukan. Bukan klaim surga milik kita. Jadi ada beda. Kalau orang mengatakan agama sama, mungkin saya diserang. Saya tidak pernah mengatakan agama sama. Tapi surga adalah milik Allah dan mutlak, bahwa keputusannya bukan sekarang tapi nanti di hari kemudian. Itu hak prerogatif Allah semuanya. Kemudian juga ketika sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu ditindas, diintimidasi oleh orang-orang Quraisy di situ, terpaksa harus diungsikan, dihijrahkan, diamankan. Kemana? Ke Habasyah, kepada orang-orang Nasrani. Kemudian apa yang terjadi? Mereka dihormati di situ. Ada apa sesungguhnya ini? Kemudian lagi kita lihat bahwa ketika Nabi Muhammad itu bisa menaklukkan kota Makkah, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Begitu dikuasai, berhala-berhala yang ada 480 berhala itu ditumbangkan semuanya, lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada gambar Yesus, ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Maryam itu, kata Nabi mengatakan, gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Ini ada di kitab Akhbar Makkah lil Wahidi. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus, berhala boleh ditumbangkan? Ada apa? Ini menjadi harus kita jelaskan. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus kalau berhala ditumbangkan? Jadi artinya betapa dekatnya hubungan Nabi dengan para Nasrani itu. Dan pada Yahudi juga nggak ada masalah. Yang perlu kita ketahui bahwa yang mengusir, menghalau orang-orang Yahudi dari kota Madinah bukan Kanjeng Nabi, tapi Sayyidina Umar, khalifah setelah Abu Bakar. Dihabisin semuanya. Seperti Nazi kan sama saja, itu kan dihabisin Yahudi itu. Bangsa yang tidak pernah punya tanah air, terlunta-lunta, baru sekarang punya negara Israel gitu.